3. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini materi yang kami pilih adalah mengenai sistem bus. Sebelum kami menyampaikan, saya perkenalkan anggota-anggota kami. Muhazib Mursaid dengan NPM G1A 020035. Kemudian saya Gila Ramadan dengan NPM G1A 020039. Kemudian Bagus Anggraya Putra dengan NPM G1A 020071. Dan Lorencia Novena Arta Putri dengan NPM G1A 020079. Pada materi yang akan kami sampaikan terdapat beberapa poin-poin inti, yaitu pertama pengertian sistem bus, kedua struktur interkoneksi, ketiga interkoneksi bus, keempat elemen-elemen rancangan, dan kelima contoh sistem bus. Baiklah, untuk materi pertama saya perintahkan pada Muhazib untuk menjelaskan. Pada Muhazib, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari sistem bus. Sistem bus yaitu jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel yang tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Sistem komputer terdiri dari sejumlah bus yang berlainan yang menyediakan jalan antara dua buah komponen pada bermacam tingkat hierarki sistem komputer. Lanjut. Struktur interkoneksi terdiri dari CPU, yaitu membaca instruksi dan data, menulis data setelah diolah, dan menggunakan sinyal-sinyal kontrol untuk mengontrol sistem operasi secara keseluruhan. Kemudian memori terdiri dari N-word, masing-masing word diberi alamat numerik yang unik, 0, 1, N sampai N-1. Word data dapat dibaca dari memori atau ditulis ke memori. Sifat operasinya ditandai oleh signal kontrol read dan write. Selanjutnya input dan output berfungsi sama dengan memori. Modul input dan output dapat mengontrol lebih baik dari satu perangkat internal. Modul input atau output dapat mengirimkan sinyal-sinyal interrupt ke CPU. Selanjutnya prosesor membaca dalam instruksi dan data, menulis data setelah keluar pengolahan, dan menggunakan sistem kontrol untuk mengendalikan keseluruhan sistem operasi. Juga menerima sinyal interport. Lanjut. Selanjutnya sistem dari BOS. BOS menerima alamat memori dari sebuah memori atau alamat input atau output dari suatu peranti input atau output. Jika I atau O dialamati, maka BOS akan memiliki 16 bit alamat dari 000H sampai FFFH. Alamat ini disebut port number. Port number akan memilih satu dari 64K peranti I atau O yang berbeda. Jika alamat memori dialamati, maka memori akan berisi alamat memori tersebut. Lebar alamat tergantung dari tipe mikroprosesor yang dipakai. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya Muhazib. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagus. Pada Bagus saya persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan interkoneksi bus. Oke, selanjutnya.
Pertama, interkoneksi bus terdiri dari struktur sistem bus. Yang pertama, data bus. Data bus memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Umumnya terdiri dari 8, 16, atau 32 saluran. Yang ketiga, jumlah saluran diaktifkan dengan lebar bus data. Lalu, address bus digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Lalu, untuk mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU. Lalu juga digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Yang terakhir adalah control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol akses saluran alamat dan penggunaan data. Umumnya saluran kontrol meliputi memory write, memory read, IO write, IO read, transport act, bus request, bus grant, interrupt request, interrupt act, clock, dan reset. Selanjutnya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya adalah prinsip operasi. Prinsip operasi terdiri dari pengirim dan penerima data. Pengiriman meminta pengguna bus. Apabila telah disetujui, modul akan memindahkan data yang digunakan ke modul yang disetujui. Lalu penerima data meminta pengguna bus mengirim request ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dan alamat sesuai. Lalu yang ketiga, menggunakan modul dituju mengirimkan data yang digunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Bagus atas penjelasannya. Di sini materi selanjutnya mengenai hierarki multiple bus, faktor-faktor penurunan kinerja bus. Di sini terdapat 3 faktor, yaitu semakin besar delay propagasi untuk mengkoordinasikan penggunaan bus, dan kedua, antrian penggunaan bus makin panjang, dan ketiga, dimungkinkan habisnya kapasitas transfer bus sehingga memperlambat data. Pada gambar tersebut merupakan arsitektur bus jamak transfer data, yang dimana prosesor, cache memori, dan memori utama terletak pada bus tersendiri pada level tertinggi. Karena modul-modul tersebut memiliki karakteristik pertukaran data yang tinggi. Pada arsitektur berkinerja tinggi, modul-modul I/O diklasifikasikan menjadi 2, yaitu 1. Memerlukan transfer data berkecepatan tinggi. Modul dengan transfer data berkecepatan tinggi disambungkan dengan bus berkecepatan tinggi pula. Yang kedua, memerlukan transfer data berkecepatan rendah. Modul yang tidak memerlukan transfer data cepat disambungkan pada bus ekspansi. Yang kedua adalah gambar dari arsitektur bus jamak kinerja tinggi. Pada ini terdapat keuntungan hierarki bus jamak kinerja tinggi, yaitu 1. Bus berkecepatan tinggi lebih terintegrasi dengan prosesor. 2. Perubahan pada arsitektur prosesor tidak begitu memengaruhi kinerja pada bus. Kemudian pada materi berikutnya terdapat 4 elemen rancangan bus. Yang pertama adalah jenis bus, yang kedua metode arbitrasi, yang ketiga timing, yang keempat adalah lebar bus. Yang dimana materi selanjutnya mengenai jenis bus akan dijelaskan oleh Loren. Kepada Loren saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan elemen-elemen pada bus. Yang pertama yaitu jenis bus, ada 2. Multiplexer. Yang pertama yaitu dedicated. Metode ini di mana setiap bus secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer yang mana memiliki sifat-sifat. Data bus dan address bus memiliki jalur terpisah. Rancangan lebih mahal, tapi kecepatan transfer data lebih tinggi. Yang kedua yaitu time multiplexed, yaitu metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan sehingga menghemat ruang dan biaya, di mana sifat-sifatnya yaitu jalur data dan address dijadikan satu, rancangan lebih murah,
kecepatan transfer data lebih lambat. Yang kedua yaitu adalah metode arbitrasi. Metode arbitrasi metode pengaturan dari penggunaan bus dan dapat dibedakan atas dua, yaitu tersentralisasi, yaitu menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral. Terdistribusi, yaitu setiap bus memiliki akses kontrol logik. Yang ketiga yaitu ada timing. Yang pertama yaitu sinkronus, ada juga asinkronus. Pada sinkronus, yaitu terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock atau pewaktu. Yang asinkronus, yaitu terjadinya suatu event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Lalu ada lebar bus. Semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Semakin besar bus alamat, akan semakin banyak range lokasi yang dapat direferensikan. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih Lorenzi atas penjelasannya. Kemudian contoh-contoh dari sistem bus akan dijelaskan kepada Muhazib. Kepada Muhazib saya persilahkan. Baiklah, saya akan menyebutkan contoh-contoh dari sistem bus. Yang pertama itu ada bus ISA, kedua ada bus PCI, ketiga ada bus USB, dan yang keempat ada bus yang keempat ada bus CSCI, dan yang kelima ada bus P1394. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah materi mengenai sistem bus yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.